selalu alami sesi-sesi di mana mereka dipertemukan, dan setiap kali mereka berkumpul, mereka diminta untuk menceritakan tentang kejelekan mereka masing-masing. Shalom, apa kabar kita semua? Saya berdoa kita semua tetap sehat dan dalam pemeliharaan dan tetap semangat. Izinkan saya sharing mengenai Voice of Hope ini dengan sebuah cerita tentang beberapa tentara tentara Amerika khususnya yang ditawan di Korea Utara. Sebuah kisah yang saya ambil dari tulisan seorang yang bernama Antonio Giomartin dalam bukunya Emotional Management di sana. Jadi dikisahkan di sana ada tentara-tentara yang ditawan oleh pasukan Korea Utara. Mereka ditawan tapi tidak disiksa, tidak dipukul, tidak disiksa dalam bentuk siksaan-siksaan yang berat. Tetapi anehnya dalam beberapa waktu kemudian ditemukan atau diberitakan bahwa mereka semua tewas. Apakah karena mereka mengalami siksaan yang berat? Ternyata mereka tidak ditemukan ada tanda-tanda siksaan atau hal-hal yang melukai fisik mereka atau siksaan-siksaan yang melanda diri mereka. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ternyata para tentara tersebut mereka semua tidak alami siksaan secara fisik, tapi mereka semua selalu alami sesi-sesi di mana mereka dipertemukan, dan setiap kali mereka berkumpul, mereka diminta untuk menceritakan tentang kejelekan mereka masing-masing, atau kelemahan atau kejelekan komandan atau divisinya atau teman-temannya dalam satu divisi yang ada. Sehingga dalam sesi itu mereka diminta untuk setiap kali sesi mereka cerita, teman saya dulu begini, komandan saya dulu begini, semua cerita-cerita itu diceritakan ya di setiap sesi-sesi pertemuan yang ada. Yang kedua adalah mereka dilarang untuk menerima berita-berita positif. Misalnya kalau tentara itu punya keluarga dan istrinya melahirkan dengan selamat, informasi itu tidak boleh diterima. Tetapi kalau ada cerita tentang keluarganya mengalami kecelakaan, meninggal, kemudian mengalami persoalan-persoalan yang berat atau besar, maka informasi itu boleh disampaikan kepada mereka. Sehingga mereka semua kemudian hidup dalam sebuah atmosfer psikologis yang sangat negatif, dan ditambah dengan selalu cerita-cerita yang saling menjelekkan satu dengan yang lain. Maka kemudian seringkali di antara mereka terjadi peristiwa-peristiwa mereka saling bertengkar satu dengan yang lain, bahkan mereka bisa saja saling membunuh satu dengan yang lainnya. Nah, apa yang kita lihat dari cerita ini adalah para tentara tersebut mereka masuk dalam sebuah jeratan emosional yang sangat negatif yang lahir dari sebuah terutama perkataan-perkataan negatif yang muncul dari diri mereka, yang itu seringkali melemahkan mereka, menghilangkan pengharapan-pengharapan yang mereka miliki. Firman Tuhan Amsal pasal 16 ayat 24 juga mengajarkan kepada kita. Amsal pasal 16 ayat 24 di sana dikatakan bahwa perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang kita. Jadi firman Tuhan mengajarkan penting bagi kita untuk memperhatikan kualitas perkataan-perkataan kita. Karena dari perkataan kita, kita bisa melemahkan diri sendiri, atau dari perkataan kita juga bisa membangun kualitas-kualitas positif di dalam diri kita. Pertanyaannya, bagaimana kita melakukannya? Bukankah perkataan itu bisa meluncur begitu saja? Kualitas perkataan kita sebenarnya tidak muncul begitu saja. Dia muncul dari sebuah kualitas hati. Dan kualitas hati kita sebenarnya juga dipengaruhi oleh cara pandang kita terhadap sesuatu. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan kualitas perkataan yang baik? Harus dimulai dari hati yang tepat, dan hati yang tepat harus dimulai lebih dulu dari sebuah cara pandang yang tepat. Salah satu cara pandang yang tepat adalah bahwa mari kita melihat bahwa dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita, yakinilah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan bahkan Dia selalu turut bekerja
dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kita. Kalau kita memiliki pemahaman yang tepat akan hal ini, maka itu akan memberi kita sebuah sikap hati yang lebih positif, dan sikap hati yang lebih positif akan membuat kita memiliki kemampuan untuk menghasilkan kata-kata yang lebih positif dan membangun. Dalam zaman yang susah ini, orang bilang zamannya sudah susah, jangan tambahi kesusahan yang ada dengan perkataan-perkataan yang menyusahkan. Jadi mari kita bersama-sama membangun diri kita bersama, membangun satu dengan yang lain lewat kualitas perkataan-perkataan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.